warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-40. Untuk pertanyaannya yaitu tentang tema materi kurikulum tulis. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan mengenai modul tulis 1A. Pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Nah, di sini tidak ada syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 1A. Artinya, modul tulis 1A ini boleh diberikan langsung kepada anak. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Tujuan utama adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Kemudian tujuan khususnya adalah anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, proses pada modul ini adalah melatih anak untuk menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, motivator mengajak anak untuk berdialog agar ia tertarik. Motivator mengawali dengan dialog umum, kemudian menggunakan gambar sebagai tema dialog atau disebut dengan berdiagram. Kemudian yang ketiga, setelah anak tertarik, motivator melakukan anak atau mengajak anak untuk menyambung titik-titik dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, yaitu anak dilatih untuk memegang alat tulis. Saat memegang alat tulis, motivator mengarahkan anak ke dialog bimba, ajak anak untuk verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Kemudian yang kelima, dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Kemudian tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu anak harus berperan aktif dalam kegiatannya. Kemudian motivator memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali. Kemudian tidak lupa motivator melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Nah, cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, kemudian antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 1A. Kemudian cara evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan anak saat menulis. Kita harus pastikan anak menulis dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Nah, di sini tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A ini adalah modul tulis 1B. Namun, pada modul tulis 1B ini terhalang oleh garis tebal, maka sebelum memberikan modul tulis 1B harus dipastikan syaratnya terpenuhi terlebih dahulu. Dilanjut ke pertanyaan mengenai modul tulis 1B. Nah, pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Pada bagian kurikulum tulis, terlihat syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 1B ada dua, yaitu adalah anak harus terampil pada modul tulis 1A, yaitu terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, anak terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O. Kemudian mengapa harus terampil di modul tulis 1A ini? Karena di modul tulis 1B anak dilatih menulis simbol huruf A, I, U, E, O, sehingga nantinya anak tidak merasa kesulitan ketika harus menulis bentuk hurufnya dan menjadikan kegiatan menulis itu jadi menyenangkan. Kemudian kenapa harus terampil huruf verbal A, I, U, E, O? Karena sesuai dengan metode bimba, yaitu small step system, sebelum diperlihatkan bentuk simbol A, I, U, E, O, maka anak harus sudah terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O secara berurutan tanpa terbolak-balik. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B? Nah, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Kemudian tujuan khususnya adalah anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Nah, di sini ada cara
cara bermainnya yaitu pertama, pada proses modul ini adalah melatih anak untuk menulis simbol huruf A, I, W, O dengan cara menyambung titik-titik. Kemudian yang kedua, motivator mengajak anak berdialog agar anak tertarik. Kemudian motivator mengawali dengan dialog umum. Kemudian menggunakan gambar sebagai tema dialog atau berdiagram. Kemudian cara yang ketiga yaitu setelah anak tertarik, barulah motivator mengajak anak untuk menulis simbol A, I, W, O dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, motivator mengajak anak untuk menunjuk sambil menyebutkan simbol A, I, W, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Sambil menulis, motivator menyebutkan bunyi hurufnya dan memberi penekanan pada huruf yang akan dikenalkan. Kemudian yang kelima yaitu dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang utamanya adalah prosesnya. Kemudian tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu anak harus berperan aktif dalam kegiatannya. Kemudian motivator memberikan reward minimal 5 menit sekali dan melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis B1A? Nah, di sini ada cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 1B. Kemudian cara evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, W, O sebagai konsep yang benar, dengan konsep yang benar seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Nah, tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B adalah modul tulis 2. Dilanjut ke pertanyaan mengenai modul tulis 2. Pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Nah, syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 2 adalah anak mampu pada modul tulis 1B. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Kemudian tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Nah, pertama pada modul ini yaitu untuk melatih anak menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan cara menyambungkan titik-titik. Nah, yang kedua, motivator mengawali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal anak agar ia tertarik. Kemudian cara yang ketiga yaitu motivator mengajak anak untuk berdialog umum menggunakan gambar sebagai tema dialog atau berdiagram. Kemudian yang keempat, motivator mengajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan anak itu menulis dengan konsep yang benar. Kemudian yang kelima, dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Kemudian ada hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar adalah anak berperan aktif dalam kegiatannya. Kemudian motivator tidak lupa untuk memberikan reward minimal 5 menit sekali, melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Nah, cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 2. Nah, di sini ada cara evaluasi tujuan khusus yaitu perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Kemudian pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Nah, tahap selanjutnya setelah modul tulis 2 adalah modul tulis 4. Namun karena pada modul tulis 4 ini terhalang oleh garis tebal, maka syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu anak harus sudah mampu modul tulis 2 dan modul baca 1A atau modul baca 1B.
Pertanyaan mengenai modul tulis 4. Pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Nah, syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 4 ada dua, yaitu anak harus terampil modul tulis 2 dan anak harus sudah terampil modul baca 1A atau modul baca 1B. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Nah, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Kemudian tujuan khususnya adalah yaitu latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pada proses modul ini anak dilatih untuk menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Kemudian yang kedua, sebagai motivator harus pastikan tujuan di modul baca 1A atau baca 1B sudah terpenuhi sehingga anak paham dengan kata yang akan ditulis agar kegiatan menulis semakin menyenangkan. Kemudian yang ketiga, motivator mengawali dengan berdiagram, kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul dan pastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Kemudian yang keempat, dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Kemudian tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar, yaitu anak harus berperan aktif dalam kegiatannya. Kemudian motivator tidak lupa memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali. Kemudian melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Nah, cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 4. Kemudian cara evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis, pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul tulis 4. Kemudian pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 4 adalah modul tulis 6. Baik, itulah jawaban yang saya berikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.